Then the Dubai Circle, now a giant cube. Earlier this month, Saudi Arabia announced its latest project, the Mukaab. It described it as a getaway to another world with a holographic dome that transports its visitors to other planets and magical worlds. Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, sedang menciptakan sesuatu yang sangat futuristik. Itu bisa menjadikannya orang paling berkuasa di seluruh dunia. Salman sedang merintis kota science fiction pertama di bumi yang disebut Neom. Dan petunjuknya adalah nama Neom menggabungkan dua kata Yunani. Kata Neo yang berarti baru dan kata Arab Mustakbal yang berarti masa depan. Dengan kata lain, Perdana Menteri Salman sedang menciptakan masa depan baru untuk Arab Saudi. Dunia baru, metaverse, kehidupan nyata yang tidak akan diabaikan oleh siapapun. Dan ketika Anda melihat rencana induk Neom, Anda tidak akan tahu apakah harus takut atau bersemangat. Jadi, tanpa basa-basi lagi, izinkan saya memperkenalkan Anda pada struktur science fiction yang viral di internet. Tujuan Arab Saudi adalah membangun negara di dalam negara yang disebut The Line, sebuah kata linier sepanjang 105 mil yang akan memotong gurun Arab. Tetapi lihatlah ini, jika putra mahkota berhasil melakukannya, garis itu sebenarnya akan menjadi bangunan terbesar yang pernah dibangun. Ini akan setara dengan memiliki 2000 gedung Empire State dalam 2 jalur sepanjang 170 km. Seolah-olah Salman sedang mencoba membuat objek hyper yang bahkan lebih membingungkan daripada piramida Giza. Oke, mari kita ajukan pertanyaan yang jelas di sini. Akan seperti apa kehidupan tersebut bagi 9 juta penduduk ini? Nah, yang Anda lihat belum ada apa-apanya. Dokumen yang bocor mengungkapkan bahwa Line akan memiliki pelayan robot, bulan buatan, robot dinosaurus, dan taksi terbang yang terlihat seperti langsung keluar dari film, seperti Fifth Element. Namun, apa itu pengetahuan publik? Apakah Neom itu akan merancang jiwa malang yang akan memindahkan seseorang dari fisik ke digital? Sekolah-sekolah akan memiliki guru holografik dan bepergian akan menjadi sangat efisien. Segala sesuatu yang seseorang butuhkan akan berada dalam jarak 5 menit dengan berjalan kaki, dan jika karena alasan apapun Anda ingin pergi, Anda dapat melakukan perjalanan dari ujung ke ujung dalam 20 menit menggunakan 0 emisi karbon. Dalam keadaan normal, proyek sebesar ini membutuhkan waktu 80 tahun untuk dibangun. Misalnya, The Three Gorges Dam membutuhkan waktu 17 tahun untuk diselesaikan, dan itu dilakukan dengan tim yang terdiri dari 40.000 pekerja. Tetapi Arab Saudi bersikeras bahwa mereka akan menyelesaikan jalur tersebut pada tahun 2030. Dan jika Anda mengira semua ini hanyalah aksi publisitas, lihatlah rekaman dari drone ini. Ini bukan hanya film fiksi ilmiah lagi. Arab Saudi telah menyelesaikan 20 infrastruktur dan mereka serius untuk mewujudkan mimpi ini. Tapi dengarkan saya, ketika saya pertama kali memulai penelitian saya tentang Neom, saya sangat meremehkan proyek mengejutkan ini. Dan ketika Anda melihat ini, Anda harus mengakui bahwa jika putra mahkota melakukan ini dan benar-benar bisa menjadi salah satu pria paling tangguh di seluruh dunia. Saya akan berbicara lebih dalam, sama seperti Paris yang memiliki menara Eiffel yang ikonik, London memiliki Big Ben, dan New York memiliki patung Liberty. Arab Saudi menginginkan ikonnya sendiri, simbol nasionalnya sendiri yang akan menarik jutaan wisatawan ke ibu kotanya di Riyadh. Dan inilah ikon yang diusulkan. Ini disebut Mukaab atau juga dikenal sebagai The Cube atau kubus. Kubus ini akan memiliki tinggi 400 meter dan lebar 400 meter. Ini akan cukup besar untuk menampung 20 gedung Empire State dan atapnya sendiri sangat mengesankan. Di bagian paling atas struktur akan menjadi danau berukuran raksasa yang akan menampung miliaran liter air. Kubus itu tidak seperti apapun yang pernah Anda lihat. Setiap orang yang masuk akan dibawa ke dunia yang berbeda. Apakah Anda ingin pergi ke dasar laut atau ke permukaan Mars? Immersive VR Cube dapat membawa Anda kemanapun imajinasi Anda ingin pergi. Tetapi pertama-tama, lihat proyek Arab Saudi selanjutnya yang tidak kalah mengejutkan. Temui Trojena, tempat di mana Anda dapat bermain ski sepanjang tahun di gurun pasir. Pada Oktober 2022, Arab Saudi menandatangani perjanjian untuk menjadi tuan rumah yang dipilih dalam Olimpiade musim dingin 2029 dan hanya dalam 3 tahun.
Mereka mengklaim akan mengubah gurun gersang ini menjadi resort ski mewah. Mereka akan menggunakan salju buatan untuk alasan yang jelas dan juga akan membuat desa musim dingin yang disebut kubah yang diapit di antara dua gunung. Apakah Anda membayangkan ini sekarang? Taruhannya sangat tinggi dan tenggat waktu ini tidak dapat dinegosiasikan. Jadi, Arab Saudi telah menempatkan 500 miliar dolar dalam proyek ini untuk memastikan bahwa proyek itu akan selesai. Dan sekali lagi, pertimbangkan saja beberapa banyak prestis, berapa banyak ketenaran yang akan didapat negara tersebut jika rencana putra mahkota membuahkan hasil. Saya ingin tahu apakah saya harus membagikan ini. Apakah Arab Saudi memilih simbol tertentu dalam rancangan proyek NEOM mereka? Misalnya, mereka memiliki Lion, mereka memiliki cube atau kubus, mereka memiliki Trojena yang bentuknya menarik. Lalu, yang belum saya tunjukkan adalah pulau mewah NEOM, Sindalah. Dan saya tahu mungkin saya memiliki imajinasi yang terlalu aktif, tetapi bagi saya, itu terlihat seperti makhluk laut Leviathan dengan gigi tajam dan bahkan seluruh keluar dari hidungnya. Dan kemudian, proyek lain di mana Perdana Menteri Salman menyumbangkan kekayaannya adalah pasti dimaksudkan agar terlihat seperti makhluk lain. Pangios, dinamai dari super benua Pangaea, akan menjadi kapal pesiar terbesar di dunia dan kota terapung keliling pertama yang akan menampung 60.000 orang di kapal tersebut yang senilai 8 miliar dolar. Dan beberapa dari Anda sudah mengetahui tentang proyek NEOM lainnya, yaitu Oxygen, yang sejujurnya sesuai dengan namanya, bukanlah hal yang mengejutkan lagi. Katakan, bentuk apa ini? Dan ini adalah rencana Arab Saudi untuk kota industri terapung. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah, saya bertanya-tanya, apakah ada narasi tersembunyi? Apakah ada cerita yang menyatukan semua proyek di NEOM dan kita belum pernah diberitahu tentangnya? Jadi bagi Anda, apa pendapat Anda tentang NEOM? Menurut Anda, apakah ini adalah dunia baru yang inovatif? Atau menurut Anda itu adalah mimpi buruk holografik? Nah, Arab Saudi pasti menerima kritik atas dibangunnya NEOM. Pertanyaan paling banyak diajukan adalah, dari mana Arab Saudi akan mendapatkan uang untuk membiayai semua proyek ini? Karena tahukah Anda, jika dikabungkan, semuanya akan menjadi total 1 triliun dolar. Dan bukan rahasia lagi, bahwa rencana Salman adalah mengembalikan negaranya ke peta sebagai negara adidaya yang kaya, dengan mendiversifikasi ekonomi mereka dari minyak ke pariwisata dan teknologi. Tetapi akankah dana investasi publik Saudi mengumpulkan cukup banyak investor untuk mendanai proyek ambisius tersebut? Pertanyaan kontroversial lain yang perlu ditanyakan adalah, akankah Arab Saudi menyelesaikan semua proyek ini tepat waktu? Seperti yang saya katakan sebelumnya, beberapa dari struktur ini diperkirakan akan memakan waktu hingga 80 tahun untuk dibangun. Namun, apa batas waktu yang telah ditetapkan Arab Saudi untuk dirinya sendiri dengan semua proposal ambisius ini? 2030? Karena semboyan NEOM adalah visi 2030 dan Trojena. Pertandingan musim dingin itu dijanjikan akan selesai paling cepat tahun 2026. Nah, tanpa terlalu skeptis, ini bukan pertama kalinya Arab Saudi tidak memenuhi tanggal penugasannya. Kembali pada tahun 2013, ia memulai pembangunan gedung pencakar langit terbesar di dunia yang disebut Kingdom Tower. Namanya menarik. Kita akan membahasnya lagi nanti, tetapi gedung pencakar langit yang diusulkan ini yang sekarang bernama Menara Jeddah seharusnya selesai pada tahun 2018, tetapi tiba-tiba dihentikan karena keadaan yang tidak terduga. Pembangunan tersebut bahkan menarik minat dan dukungan dari investor keuangan seperti Bill Gates. Tetapi sekarang, menara ini memiliki masa depan yang sangat tidak pasti. Teman-teman terkasih, saya bisa saja salah dalam hal ini. Tetapi secara pribadi, saya benar-benar percaya bahwa putra mahkota Mohammed bin Salman akan mencapai rencananya dalam pembangunan NEOM, dan saya percaya bahwa seluruh dunia akan tercengang, akan terkejut, dan akan mengarahkan pandangan mereka pada Arab Saudi dan kagum bahwa mereka menyelesaikan semua ini, semua teknologi ini hanya dalam waktu beberapa tahun. Tetapi saya benar-benar menemukan salah satu tujuan Salman sedikit mengkhawatirkan tentang bagian dari proyek NEOM. Mereka berencana membangun causeway dari Arab Saudi ke Mesir yang akan menghubungkan benua Afrika ke Timur Tengah dengan melewati Israel. Sekarang, di permukaan mungkin tampak seperti ide revolusioner, tetapi Alkitab meramalkan koalisi semacam itu di mana semua bangsa di dunia
akan bergabung bersama dalam persatuan dan mereka akan berbaris ke Israel dalam upaya untuk mengeluarkan umat Allah. Dan mungkin imajinasi saya yang terlalu aktif, tetapi Causeway ini berpotensi menjadi alat yang menakutkan di tangan orang yang salah. Alkitab mengatakan, maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Daniel 7 ayat 23. Dengan kata lain, akan datang suatu hari, peristiwa masa depan ketika sebuah kerajaan akan bangkit. Kerajaan baru yang akan menghabiskan semua kerajaan lain di masa lalu. Dan kerajaan ini akan diperintah oleh satu orang. Satu orang yang akan memikat hati dan pikiran bangsa. Dia bahkan akan merebut hati Israel sampai dia menghidupkan mereka dengan kekuatan dunia yang telah dia kumpulkan. Saya tahu persis apa yang Anda pikirkan saat ini dan jawabannya adalah bersambung ke episode 2.